Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Saya minta maaf karena sudah hampir 3 atau mungkin lebih dari 3 bulan ini saya tidak memberikan pelajaran dari Injil Yohanes dikarenakan kesibukan saya pergi ke luar negeri. Saya berada di Yunani dan saya ditahbiskan menjadi episkop tanggal 21 Juli. Esok paginya saya meninggalkan Yunani menuju Jakarta dan tiba di Jakarta tanggal 23 Juli tahun 2023, dan akhirnya disusul dengan segala macam kesibukan. Ya, memang ada pertanyaan yang numpuk-numpuk yang belum saya jawab di video ini, termasuk juga pelajaran Injil Yohanes ini. Kita sekarang sampai kepada pelajaran Injil Yohanes chapter 75 yang kita ambil kelanjutannya dari Yohanes pasal 16 mulai ayat 16 dan seterusnya, nanti tergantung waktunya sampai ayat berapa kita berakhir. Kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-16 ini. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Konteks daripada yang dikatakan Yesus ini adalah masih dalam pembahasannya sesudah selesai dia mencuci kaki murid-muridnya, lalu meninggalkan tempat itu, di mana pada pasal 14 akhirnya dia mengajar tentang datangnya Roh Kudus dan yang lain yang kita sudah kita bahas sebelumnya. Dan pasal 15 mungkin dalam perjalanan dia melewati Taman Getsemane atau menuju Getsemane, dia melihat pohon anggur di sekitar kiri kanannya, sehingga akhirnya dia menjadikan itu sarana untuk mengajar tentang pokok anggur. Dan akhirnya dilanjutkan sampai pasal 16 ini yang juga masih berbicara tentang Roh Kudus. Nah, selanjutnya kita sudah sampai kemarin, dan pelajaran kita yang terakhir adalah Yohanes 16 ayat yang ke-15. Nah, dan selanjutnya dari kata-kata itu dikatakan dalam ayat yang baru saja kita baca tadi. Tinggal sesaat saja. Mengapa tinggal sesaat? Dia sedang berbicara bahwa dia akan ditangkap. Dan antara waktu bertemu dengan muridnya ini dan akan ditangkap kan sesaat saja memang. Karena dia akan berada di Taman Getsemane dan dia akan ditangkap dan akhirnya akan diadili dan akhirnya esok paginya akan disalibkan. Maka saatnya tidak lama antara waktu dia bicara ini dengan saat di mana dia akan dieksekusi oleh para pemimpin agama Yahudi. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Karena dia ditangkap, disalibkan, lalu dia dikuburkan meninggal. Tentulah para murid tidak akan melihat dia. Dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Nah, sesudah dikuburkan pada hari ketiga, dia bangkit dan dia menampakkan diri pada murid-muridnya. Maka dikatakan tinggal sesaat pula kamu akan melihat aku. Mendengar itu, ayat 17, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku? Meskipun murid-muridnya tahu bahwa gurunya ini sedang diancam, dimusuhi oleh orang-orang yang tidak senang kepada dia, para pemimpin agama waktu itu. Dan meskipun beberapa kali gurunya telah memberitahukan, menubuatkan bahwa dia akan disalibkan,
Tetapi sampai saat itu mereka belum ngeh, belum sadar, belum memahami maknanya. Coba kita lihat bahwa beberapa kali dia menyebutkan dia akan disalibkan. Coba kita baca dalam Matius. Di dalam Matius pasalnya yang ke-16, kita baca ayatnya yang ke-21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Oke, sudah diberitahu kan? Sudah dinubuatkan. Kita baca juga di dalam pasal 17, ayat 22-23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Kita baca lagi di dalam Matius 20, ayatnya yang ke-17 sampai 19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri, dan berkata kepada mereka di tengah jalan, Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Sebenarnya sudah cukup ya pemberitahuan ini. Tapi karena penyaliban Kristus itu bukan hanya sekedar hukuman orang kriminal, sehingga merupakan hukuman biasa, karena di dalamnya terjadi ada misteri penyataan ilahi. Di dalamnya ada penyataan dari wahyu ilahi. Maka ada sisi misteri di dalam cerita ini, sehingga tidak mudah dimengerti maknanya oleh para muridnya, biarpun sudah diberitahu tentang bahwa dia akan ditangkap ini. Oleh karena itu mereka mengatakan begini, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu tidak melihat aku. Mereka tidak mengerti bahwa gurunya akan mati dan bahwa gurunya akan bangkit. Maksudnya kan gitu, untuk menampakkan diri pada mereka. Karena peristiwa kebangkitan ya pernah terjadi, tapi yang bangkit itu kan mati lagi. Lazarus, ya toh, anak janda di Nain, dan juga kisah-kisah perjanjian lama, anak janda Sarfat, ya toh. Ya ada, tetapi itu kan peristiwa yang sangat jarang terjadi, sehingga tidak masuk dalam pikiran mereka sehari-hari bahwa gurunya memaksudkan akan bangkit itu. Mereka tidak ngerti. Apalagi, aku pergi kepada Bapa. Gimana dia mengerti bahwa gurunya akan naik ke surga? Sebab sampai saat itu, para nelayan yang sederhana ini tidak pernah mengalami peristiwa supernatural yang seperti ini. Nah, kita yang sesudah kejadian kita hidup di zaman yang sekarang, yang sudah tahu macam-macam hal, ya kita mengerti ini. Tetapi pada waktu mereka mengalami itu, tentulah mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti itu. Maka ayat yang ke-18 kita baca, maka kata mereka, apakah artinya ya berkata tinggal sesaat saja? Ya, sebenarnya artinya ya tinggal sesaat saja. Hanya beberapa jam dari beliau berkata ini, sampai nanti ke Taman Getsemani, lalu ditangkap, semalam-malaman diadili, lalu disalibkan. Ya tinggal sesaat saja, artinya ya itu. Tapi mereka tidak ngerti karena mereka tidak memahami peristiwa penyaliban itu. Ya. Kita tidak tahu apa maksudnya. Memang. Karena ini misteri. Misteri kerajaan Allah. Kematian Kristus adalah pernyataan kehendak Allah bagi menyelamatkan manusia. Sehingga ini adalah misteri yang dinyatakan pada para rasul itu. Oleh karena mereka tidak mudah untuk mengerti. Ayat 19. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka,
Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang katakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pada pula dan kamu akan melihat aku. Yesus tahu apa yang menjadi kegundahan para murid-muridnya dan apa yang menjadi kebingungan para murid-muridnya mengenai apa yang dikatakan. Kadang-kadang kita pun begitu kan. Dalam baca Alkitab pun kadang-kadang kita baca tapi kita tidak ngerti artinya. Kok gini sih gitu. Makanya banyak orang tanya ke saya jawab. Mereka banyak Alkitab tapi tidak mengerti. Demikian juga para murid tidak langsung mengerti ajaran apa yang dikatakan oleh Yesus. Loh, kalau para murid saja tidak mengerti, dan kita orang Kristen kadang-kadang juga tidak mengerti, apalagi orang yang di luar Kristen sana mau tak ada obrak-abrik kitab suci mau mengerti, tambah tidak ngerti, maka mereka yang dimunculkan pertanyaan-pertanyaan yang bodoh. Dan mereka mengarang-arang pemahamannya tentang kitab suci itu. Orang yang dekat saja nggak ngerti kok. Ya nantinya ngerti sih, akan diberi pengertian. Tetapi membutuhkan waktu kadang-kadang untuk mengerti itu, membutuhkan pencerahan dalam pikiran dan hatinya. Makanya kalau ada orang sok-sokan ya, orang luar yang bukan Kristen, yang tidak tahu apa-apa tentang Kristus, wah, sok-sokan menjadi ahli kristologi. Kristologi apa? Kristologi gitu ya, bukan kristologi. Karena belajar kitab suci ini ada ilmunya, bukan asal dibaca lalu ditafsirkan, diambil satu ayat, dicomot lalu ditafsirkan seenak sendiri, tidak begitu. Ya ilmu bahasanya, ilmu sejarahnya, ilmu semua. Ilmu teologinya. Dan di samping perlunya ada pencerahan Roh Kudus, dan untuk dicerai Roh Kudus dia harus orang beriman gitu loh. Ya kalau tidak beriman, ya gimana dicerai Roh Kudus? Maka yang didapatkan adalah kesesatan-kesesatan dan sering pertanyaan-pertanyaan konyol yang dimunculkan. Seolah-olah itu yang dimaksud kitab suci, padahal itu tafsiran mereka yang konyol gitu loh. Selanjutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan gembira. Kenapa mereka menangis? Ya mereka menangis, gurunya mati kok tidak nangis gimana? Mereka akan menangis dan meratap ketika melihat gurunya akan dianiaya, gurunya akan disiksa, gurunya dibunuh, gurunya diambil dari mereka. Mereka menangis dan meratap. Tetapi dunia, maksudnya dunia yang tidak percaya, yaitu orang-orang Yahudi yang tidak percaya waktu itu, orang-orang Romawi, para pemimpin agama, mereka bergembira gitu loh. Wah, musuhku sudah kutangkap. Wah, musuhku sudah kena. Itu maksudnya. Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap karena kehilangan gurunya. Tetapi dunia akan bergembira karena mereka merasa telah berhasil untuk menangkap yang dianggap musuh mereka. Kamu akan berduka cita. Ya, mereka akan berduka cita karena kehilangan gurunya itu. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Kapan? Waktu mereka gurunya bangkit. Dan mereka melihat nantinya gurunya naik ke surga. Dan akhirnya mereka menerima Roh Kudus yang dijanjikan, yang memberikan mereka sukacita yang bukan dari dunia ini. Ayat 21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan di dunia. Duka cita, penderitaan orang Kristen itu juga digambarkan sebagai seorang sakit bersalin. Coba kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ya, mengapa sakit bersalin? Bukan sakit gigi, bukan sakit kepala, bukan sakit pinggang, bukan sakit perut. Kenapa? Sebab sakit pinggang, sakit gigi, sakit kepala, sakit perut itu
Kalau sudah sembuh sakitnya, ya udah gitu, sembuh gitu aja, tidak ada hasilnya apa-apa. Beda dengan sakit bersalin. Kalau orang mau melahirkan sakit bersalin, sakitnya luar biasa. Meskipun saya belum pernah melahirkan siapa-siapa. Tapi ketika dia sudah melahirkan, selesai sakitnya, bayinya lahir, ada sukacita karena ada kehidupan datang ke dalam dunia. Demikian juga ini, duka citanya para rasul ini duka cita seperti perempuan yang mau melahirkan itu. Kesedihan, penderitaan yang akhirnya melahirkan sesuatu sukacita dan kegembiraan karena gurunya akan bangkit. Mereka melihat gurunya bertemu dengan mereka, berkumpul dengan mereka selama 40 hari. Nampak selama 40 hari. Coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Itu kan, berulang-ulang menampakkan diri 40 hari sebelum dia naik ke surga. Maka ada sukacita di situ. Setelah mereka berduka cita, ada sukacita. Gurunya bangkit, mereka ditunggu gurunya selama 40 hari sebelum gurunya itu naik ke surga. Ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Ya, para murid waktu itu diliputi duka cita. Hati mereka tercekam dengan situasi yang memang mencekam waktu itu. Karena mereka tahu gurunya sedang dalam bahaya. Tetapi aku akan melihat kamu lagi. Kapan? Ya bangkitnya itu. Kapan? Ya melihat dalam Roh Kudus ketika hari Pantekosta, ketika Roh Kudus akan tinggal pada mereka. Dan hatimu akan bergembira. Ya, gembira karena melihat Kristus yang bangkit, dan gembira karena Roh Kudus yang memenuhi diri mereka sesudahnya. Dan tidak seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu, karena ini kegembiraan bukan kegembiraan dari hiburan duniawi, tetapi kegembiraan yang berasal dari Roh Kudus sendiri yang akan masuk ke dalam diri mereka, yang akan bersemayam di dalam diri mereka. Ayat 23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Ya memang gurunya udah nggak ada, mau tanya gimana? Dan kedua, Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri mereka. Roh Kudus itu akan yang memberikan ilham kepada mereka ketika mereka tidak tahu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam nama. Apa yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Mengapa gitu? Ya Tuhan Allah selalu menjawab siapapun. Karena dikatakan dia menyinarkan matahari kepada orang buruk dan orang baik. Dia menjatuhkan hujan kepada orang saleh dan orang fasik. Jadi sebenarnya karena semua itu makhluknya, ya malah akan didengar doanya. Makanya jangan heran kalau orang-orang yang bukan Kristen pun merasa mendapatkan jawaban doa dari Tuhan mereka. Karena Allah itu Allah universal. Tapi bagi orang yang percaya kepada Kristus ada perlakuan khusus. Kenapa? Mereka yang berada dalam Kristus, mereka berada di dalam Dia yang dikasihi itu. Karena mereka berada di dalam Dia yang dikasihi itu, maka mereka mempunyai hubungan yang khusus. Dan bagi orang Kristen yang memang hidupnya benar, bukan hanya Kristen secara budaya, mereka akan mengalami ini. Apa artinya ini? Bahwa berdoa dalam nama Yesus ini bukan sekedar mengunjuk dalam nama Yesus kami berdoa, bukan.
Artinya berdoa dalam persekutuan dengan Yesus, di dalam panunggalan dengan Yesus, dalam iman kepada Yesus, bertumpu dan berpijak pada keyakinan akan Yesus. Nah, disinilah Kristus menjanjikan bahwa apa-apa sampai mintalah sampai sekarang, mana tadi? Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepada kamu dalam namaku. Itulah sebabnya teologi nama itu sangat penting dalam ortodoks. Kita mendekati Allah melalui nama Sang Kristus, dan itulah sebabnya mengapa di dalam gereja ortodoks kita punya tradisi namanya tradisi doa puja Yesus. Jadi bukan yang sekedar berdoa dalam nama Yesus. Nama Yesus itu sebagai konten doa, sebagai isi doa. Nama Yesus itu kita persembahkan sebagai doa kita kepada Allah. Kita mengingat nama Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Doa singkat, tapi amat berkuasa doa ini. Karena yang kita sebut bukan sekedar nama, ini nama yang amat berkuasa, nama yang telah mengalahkan dosa, iblis, dan maut, nama yang melaluinya kebenaran Allah dinyatakan kepada kita. Makanya dari sejak zaman purba dalam gereja ortodoks ada praktek namanya doa puja Yesus ini. Ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Ya, mereka belum ngerti. Mereka belum mengerti karena mereka sejauh itu masih menganggap gurunya hanya seorang rabi. Sejauh itu mereka belum mengalami gurunya sebagai sang penebus, karena penebusannya belum dilakukan. Penebusannya kan dilakukan setelah disalib dan bangkit itu. Nah, mereka belum merasakan itu. Maka dikatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Jadi kita diperintahkan meminta dalam nama Yesus. Dan umat ortodoks sampai sekarang bukan hanya di dalam nama, mengucapkan di dalam nama Yesus kami berdoa. Nama Yesus itu menjadi sarana kita mempersembahkan diri kita kepada Allah dalam doa puja Yesus. Ayat yang ke-25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Apa artinya itu? Kata ini, kiasan ini, artinya pernyataan yang merujuk kepada sesuatu yang tertutup. Kata-kata yang penuh dengan makna, kata-kata yang samar-samar. Apa yang kelihatannya sukar untuk dimengerti bagi para murid selama kehidupan Yesus, itu akan menjadi nyata sesudah kematian, kebangkitan, dan datangnya Roh Kudus. Coba kita baca dalam Pasal 14 ayat 26 sajalah. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Setelah Roh Kudus datang, maka pikiran mereka akan diterangi. Sebab tak seorang pun mengerti siapa Yesus, kecuali oleh Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Okay. Demikian juga, kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 4 dan 6. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kemuliaan Allah yang ada pada wajah Kristus itu diberikan kalau hati kita diterangi.
dan diterangi oleh Roh Kudus. Dan itu baru terjadi setelah Hari Raya Pantekosta ketika Roh Kudus itu datang. Kita baca juga di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26-27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ia akan bersaksi tentang aku. Bersaksi dalam artian memberikan pencerahan tadi. Bersaksi dalam artian memberikan penerangan di dalam hati murid-muridnya tadi. Mereka akan betul-betul mengerti kata-kata, ajaran, dan karya Kristus lebih baik daripada ketika mereka bersementara bersama dengan Dia waktu hidupnya. Sebagaimana Roh Kudus akan mengilhami mereka dan akhirnya dituliskan dalam Injil-Injil dan surat-surat, dan melayani, Roh Kudus itu melayani melalui mereka, dan Roh Kudus itu menerangi kita melalui tulisan-tulisan mereka ini. Itulah yang dimaksudkan, aku tidak lagi berkata-kata kepada kamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Yaitu itu setelah terjadi, Dia bangkit dari mati, Roh Kudus datang untuk memberikan pencerahan kepada mereka. Ayat 26 dari Yohanes 16. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Ya, langsung dalam Yesus Allah akan mendengarkan kita. Kenapa? Kita di dalam Kristus, kita berada yang dikasihi dan kita menjadi orang-orang kekasih Allah. Dan kalau kita menjadi orang-orang kekasih Allah, Allah akan mendengarkan permohonan kita. Tidak usah Kristus memohonkan kita untuk kita, kita sendiri, karena dalam Kristus kita akan mendapatkan jawaban langsung dari Allah ketika kita memohon. Ayat 27. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Kan? Karena kita berada di dalam Dia yang terkasih, maka Bapa sendiri mengasihi kita. Terus? Karena kamu telah mengasihi aku dan percaya. Okay. Karena kamu telah mengasihi aku. Dengan kita mengasihi Kristus, kita dikasihi Allah. Dengan kita percaya kepada Kristus, kita mendapat jalan masuk kepada Allah. Dan kamu percaya bahwa aku datang dari Allah. Datang dari Allah dalam arti apa? Dari arti keluar dari Allah. Sebagai firman-Nya Allah. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kalau Dia keluar dari Allah, berarti tadinya di dalamnya Allah. Datang ke dunia, mewujud manusia melalui inkarnasinya. Ayat 28. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Terima kasih. Coba saya lihat dalam bahasa aslinya. Exilton. Aku keluar dari Bapa. Jadi maknanya sama dengan yang pasal 842 tadi. Exilson, tu Patros. Aku keluar dari Sang Bapa. Keelilita iston kosmon, dan aku telah datang ke dalam dunia. Ya, para murid percaya Yesus bukan manusia biasa kalau begitu. Mereka mengatakan Tuhan Kristus keluarnya dari Bapa, datangnya ke dunia ini. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula. Melalui apa? Melalui kenaikannya. Dan pergi kepada Bapa. Sebagai apa? Sebagai Mesias yang dimuliakan di sebelah kanan Bapa. Ayat yang ke-29. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata, dan engkau tidak memakai kiasan.
Ya, sekarang mereka tahu, oh iya dia akan pergi berasal dari Bapa, pergi kepada Bapa, dan mereka mulai mengerti pelan-pelan. Ya, memahami masalah rohani itu memang tidak semudah membalik tangan. Ada proses. Makin dalam hubungan kita dengan Tuhan, makin dalam kita mengerti isi kitab suci. Oleh karena itu membaca kitab suci itu bukan hanya sekedar kemampuan otak atau kemampuan akademis, tidak. Harus ada pencerahan batin, harus ada penerangan rohani, di samping ilmu yang kita miliki untuk memahami itu. Oleh karena itu, sama-sama membaca kitab suci, tidak semua orang mendapat pengertian yang sama loh. Sama-sama membaca kitab suci, ayat yang sama tidak akan mendapatkan kedalaman yang sama. Tergantung bagaimana orang itu hubungannya dengan Tuhan dan bagaimana akhirnya dia mendapat pencerahan dari Tuhan. Ayat 30. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Karena Yesus tahu apa yang dipertanyakan, Yesus tahu apa yang dibingungkan oleh murid dan dia menjelaskan tepat seperti yang dibutuhkan. Akhirnya mereka mengakui, sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu. Dalam pengertian, Yesus memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki manusia biasa. Coba kita baca di dalam Yohanes 2. Ayatnya yang ke-24-25. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Terus? Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Dia maha tahu. Dia punya pengetahuan apa yang di dalam hati manusia. Dan muridnya mulai tahu itu, mulai sadar itu. Ya. Ayat 24. Ayat yang ke-30 tadi dari Yohanes 16. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu Itu. Terus? Dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Hanya orang yang datang dari Allah mempunyai pengetahuan kemahatauan seperti ini. Yang bisa membaca hati orang, bisa baca pikiran orang, bisa membaca pertanyaan orang. Dan akhirnya para muridnya menyadari, oh engkau bukan guru biasa, bukan seperti rabi-rabi yang lain. Engkau datang dari Allah. 31. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Percayakah kamu sekarang? Terus ayat 32. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang. Kenapa? Orang-orang yang mau menangkap dia sudah mulai di tengah jalan. Sudah datang ini, dipimpin Yudas Iskariot kan. Polisi-polisi bait Allah, para imam agung sudah datang. Dan dia sudah tahu, dari kejauhan mereka datang itu dia sudah tahu. Murid-muridnya tidak tahu, tapi dia sudah tahu. Maka dia mengatakan, lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu akan dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Ya kan, lari ke sana kemari akhirnya. Pada ketakutan. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Dia tahu akan bahwa Yesus ditinggalkan seorang diri. Sehingga ketika Yesus ditangkap, dia sendirian. Murid-muridnya tidak ada yang mengikuti. Hanya dari jauh. Namun, aku tidak seorang diri. Sebab Bapa menyertai aku. Jadi di sini kita melihat bahwa Kristus tahu bahwa Bapaknya selalu menyertai dia, oleh karena itu dia tetap kokoh meskipun harus menghadapi semuanya ini. Ayat terakhir. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ya, semuanya ini kukatakan kepadamu, bahwa aku akan pergi kepada Bapa, akan ketemu kamu lagi, beserta kamu lagi, dan bahwa apa yang kamu minta dalam nama akan diberikan. Tujuan ini semua diberitahukan supaya mereka ada damai dalam hati mereka. Tidak takut, tidak galau ketika gurunya akan pergi.
Apalagi dikatakan dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan dengan kita menyatu dengan Kristus, kita bukan lagi berasal dari dunia ini. Dan karena kita bukan berasal dari dunia dan dunia ini tempatnya si jahat, kita berasal di dalam teritori wilayahnya musuh. Makanya musuh akan menganiaya kita. Baik menganiaya melalui kekuatan politik, kebencian orang-orang, maupun kita akan dianiaya oleh sesama teman yang aku Kristen pun. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan apapun. Kadang-kadang harus menjadi martir. Di Indonesia tiap hari kita dengar berita ada gereja ini ditutup, gereja sana ditutup, orang tidak boleh beribadah. Itulah bentuk-bentuk penganiayaan. Tapi ingat, ketika gereja dianiaya, justru itulah tanda gereja akan tetap berkembang. Makin dibabat, makin merambat. Nah, ini kekuatan orang Kristen. Kita tidak usah menjadi pembela Kristus, pembela ini, pembela enggak. Yesus bisa membela dirinya sendiri. Kita perlu berdoa. Dan orang-orang itu tidak tahu rahasia iman Kristen. Biarkan iman Kristen itu jangan dianiaya. Nanti orang-orangnya jadi duniawi, akhirnya tidak punya kuasa, ambruk gereja itu. Kalau gereja makin kamu aniaya, orang Kristen makin berdoa, dan Tuhannya itu maha kuasa, Bapaknya loh. Kalau sudah diseru, dia akan menunjukkan kuasanya. Makin kau aniaya orang Kristen, makin berkembang. Bukan makin takut dan bukan makin hilang, enggak. Makin berkembang. Oleh karena itu dikatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Bukan dunia secara fisik politik, enggak yang dikalahkan. Dunia dengan segala moralitasnya yang bobrok. Dunia dengan cara pikir dan cara hidupnya telah dikalahkan oleh Kristus. Dan kalau dia telah mengalahkan dunia, dia memberikan kemenangan, maka dia pun akan memberikan kepada orang-orang pemenangan pada orang-orang miliknya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan pada kita untuk menghadapi segala macam permasalahan di dalam menghidupi hidup kita untuk Injil dan untuk Kristus. Tuhan berkati. Shalom. Salam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.